Untuk ya, hujan-hujan akan tidur. Untung kita kuliahnya daring. Ya, kalau luring udah pasti berat nih datang ke kampus. Oke, sudah siap kuliahnya di pagi ini? Siap, Bu. Yang jawab cuma satu virus doang, berarti yang siap, yang lainnya belum ya? Oke, yang lain pada tidur nih kayaknya. 2EA27 ya. Hari ini kita masih membahas tentang transportasi, yaitu solusi awal dengan metode FAM dan RAM ya. UTS-nya sampai materi yang ini ya. Jadi insya Allah minggu depan saya coba review yang kuis ya, karena masih ada beberapa yang agak salah. Terus sama bahas ini juga FAM dan RAM secara langsung. Mudah-mudahan lebih paham. Jadi ketika pas ujian nggak ada kendala ya. Oke, saya share materinya ya. Kalau nggak ngerti, tanya ya. Sudah terlihat Udah, Bu. Sudah, Bu. transportasi solusi awal FAM dan RAM. Seperti kalian tahu, sebelumnya sudah disampaikan kalau transportasi itu adalah kaitan masalah transportasi berkaitan dengan keterbatasan kapasitas perusahaan yang mana harus mendistribusikan sumber daya yang ada, ya kan, terus ke tujuan ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Terus diharapkan manfaat yang didapatkan dari penggunaan transportasi tentu pengoptimalan bagaimana mengalokasikan kapasitas yang ada sesuai dengan kebutuhan, terus berharap pula biaya yang harus dikeluarkan pun seoptimal mungkin ya. Oke, tahap-tahap dalam transportasi itu memang ada dua tahap, ada tahap solusi awal, ada solusi akhir. Di mana solusi awal itu ada NWC, LC yang sudah kita bahas 2 minggu lalu, terus yang ketiga dan keempat adalah FAM dan RAM. Ya. Terus nanti setelah dapat solusi awal, gini loh, di solusi awal bisa jadi nanti hasilnya nilainya berbeda, atau ada dua metode yang hasilnya sama atau apa. Nah, nanti dibuktikannya, dicek keoptimalannya melalui solusi akhir. Solusi akhir biasanya itu ada stepping stone sama modi ya. Kalau modi itu lebih apa ya namanya, sudah lebih perbarui yang bersama seperti stepping stone ya. Lanjut. Contoh soalnya pun yang digunakan sama untuk contoh soal NWC dan LC 2 minggu lalu, di mana ada PT Sukamodar yang beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas ini kebutuhannya 3 perusahaan besar yang harus dipenuhi, gitu kan? Bagaimana diselesaikan dengan metode FAM dan RAM. Oke, di sini ada pabrik X, Y, dan Z. Ya, X, Y, Z, di mana itu memiliki kapasitas X 300, Y 500, Z 100. Berarti ini adalah sumber. Ya, ini adalah sumber. Jadi siapa yang memiliki kapasitas itu adalah sumber. Berarti pabrik X, Y, dan Z. Sedangkan di sebelahnya ada tabel perusahaan ABC dengan kebutuhan 200, 400, dan 300. Itu adalah tujuan. Ya, berarti ini adalah tujuan. Sedangkan yang di tabel yang di bawah ada X, Y, Z, PTA, PTB, PTC, yang dimana X ke PTA 20, X ke PTB 16, dan PTX ke C adalah 24, itu adalah biaya. Jadi ketika akan mengerjakan transportasi harus ada 3 komponen ini. Adanya kapasitas selaku sumber, adanya kebutuhan sebagai tujuan, lalu tentu adanya biaya transportasinya, ya.
ketiga tabel ini disatukan menjadi tabel transportasi, ya. Nah, sebelum ke tabel transportasi, saya akan bahas dulu dengan metode FAM. Ya, metode FAM ini ada beberapa langkah, ada 4 langkah yang harus diingat. Pertama adalah menghitung selisih biaya terkecil dan biaya terkecil itu untuk setiap baris dan kolom, ya. Jadi ada biaya terkecil pertama dan ada biaya kecil kedua. Jadi nanti di setiap baris, ya kan, dilihat nih biaya terkecil pertamanya berapa, biaya terkecil keduanya berapa. Nah, di antara biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua itu selisihnya berapa. Itu harus dicari setiap baris dan setiap kolom, ya. Terus yang kedua, setelah sudah dapat dicari setiap selisih, maka kamu harus memilih selisih yang paling besar. Baik dipilihnya terbesar berarti hanya dipilih satu, ya. Coba dicek nanti di baris dan di kolom yang terbesar itu yang selisihnya yang mana. Kalau ternyata dipilih baris satu yang terbesar, berarti nanti kita lihat di baris satu itu di mana biaya yang paling kecil dari baris yang ada. Nah, biaya yang terkecil itu berarti kita wajib mengisi alokasi kebutuhannya sesuai dengan kapasitas dari setiap pabrik, ya, seperti itu. Nah, langkah ini harus diulang, gitu loh. Udah selesai mengisi satu sel, udah satu kotak sudah terisi, berarti kita harus mengisi kotak-kotak yang lain. Dengan cara seperti apa? Mengulang lagi, dicari lagi selisihnya setiap baris dan kolom, ya. Itu metode untuk FAM. Oke, kita coba lihat. Nah, kalau kalian lihat di layar, itu ada baris, berarti baris itu adalah yang horizontal. Pabrik X, pabrik Y, pabrik Z. Jadi pabrik X adalah baris 1, pabrik Y adalah baris 2, Z adalah baris 3. Sedangkan PT A, B, C itu adalah kolom. Kolomnya, kolom 1 adalah PT A, kolom 2 adalah PT B, kolom 3 adalah PT C. Nah, cari selisihnya gimana? Kita cek di baris 1, yaitu pabrik X. Biaya terkecil pertama adalah 16. Biaya terkecil kedua adalah 20. Berarti tinggal selisih antara 20 dan 16 adalah 4. Berlaku juga di baris kedua. Biaya terkecil pertama adalah 8, biaya terkecil kedua adalah 10, maka selisihnya 2. Sedangkan di baris 3, biaya terkecil pertama adalah 10, biaya terkecil kedua 12, maka selisihnya adalah 2. Itu untuk baris. Setelah kita mencari selisih biaya setiap baris, lalu kita harus mencari selisih biaya setiap kolom. Kolom pertama adalah PTA. Biaya terkecil pertama adalah 10. Biaya terkecil kedua adalah 12. Jadi selisihnya adalah 2. Sedangkan di kolom 2, ya, di kolom 2 biaya terkecilnya adalah 10, biaya terkecil kedua adalah 16, maka selisihnya 6. Sedangkan di kolom ketiga, biaya terkecil pertama adalah 8, biaya terkecil kedua adalah 10, selisihnya adalah 2. Karena dilihat dari selisih baris dan kolom, ya, yang terbesar itu selisih di kolom kedua, yaitu 6. Ya. Di mana di kolom tersebut biaya ada pilihan 16, 10, sama 18. Kita pilih biaya yang paling kecil, yaitu 10. Berarti kita lihat 10 itu ada di PTB. PTB minta 400, sedangkan pabrik Y punya 500. Maka kita bisa isi 400. Pabrik Y sisa 100. Oke, kalau lihat dari soal, yang mana diberi tanda strip? Yang mana diberi tanda strip? Baris pabrik X, kolom PTB. Sama pabrik Z ya, PT Iya. B. Oke. Nah, setelah itu, kalau sudah terisi seperti ini,
Maka kita mencari lagi nih selisihnya setiap baris dan kolom. Lalu kalau ternyata baris dan sel-sel kotaknya sudah terisi atau sudah diberi tanda strip, berarti tidak perlu dilihat lagi. Ya. Oke, siapa yang bisa tebak, bisa lihat lagi? Berarti di PTB itu clear, ya enggak? Ya, kebutuhannya sudah terpenuhi. Sekarang saya tanya, kalau PTB-nya sudah terisi dan sudah terpenuhi, maka selisih baris 1 itu berapa? Selisih baris 1 4. 4. Benar, 24 dikurang 20. Kalau pabrik Y? 2. 2. Ini yang kuliah cuma Tarisa ya, yang lainnya tidur ya. Terus kalau pabrik Z? 2. Pabrik Z 2. Oke. Kalau kolom 1? Kolom 1 berapa selisihnya? 2 juga. 2. Oke. Kalau kolom 2 dicari atau tidak? Nggak usah. Tidak usah, karena dia sudah terpenuhi. Kolom 3 berarti berapa? 2. Oke. 2. Nah, udah dapat benar. Nah, kalau tadi dilihat, berarti selisih paling besar adalah di baris 1. Nah, karena paling besar itu adalah baris 1, berarti pilihannya mau diisi dengan biaya 20 atau biaya 24. Tentu kita pilih yang paling kecil, yaitu 20. Ya. Nah, 20 berarti kebutuhan PTA sudah terpenuhi atau belum? Sudah. Berarti kita beri tanda stripnya di mana? Pabrik Y dan Z. Y dan Z untuk PT A. Oke. Itu ya. Nah, kenapa di sini sudah langsung saya isi 100, 100, 100? Lihat, karena di setiap baris sudah tidak ada selisih yang kedua. Ya, maksudnya gini nih. Di baris 1 cuma sisa 24. Ya enggak? Di baris 2 yang terisi hanya ada 8. Baris 3 yang terisi adalah 100. Ya. Jadi kita bisa langsung mengisi sisanya. Ya. Berarti pabrik X pengalokasiannya sisanya ke PTC 100, pabrik Y 100 juga untuk PTC, sedangkan pabrik Z pun juga 100. Setelah itu, seperti biasa, total biayanya prosesnya sama. Setiap sel yang terisi tinggal kamu kalikan dengan biaya, ya, dapatlah 12.200. Untuk analisanya, ya sudah tinggal seperti yang lalu, tinggal menggunakan metode FAM, berarti pabrik X akan mengalokasikan pabrik X ke PTA sebanyak 200, ke PTC 100, pabrik Y akan mengalokasikan ke PTB 400 dan PTC 100. Sedangkan pabrik Z hanya melokasikan kepada PTC 100 dengan total biaya 12.000. Ini metode FAM. Ya. Ada yang ingin bertanya dengan metode FAM? Ani Susela mau nanya? Mau nanya Bu, tadi saya kurang paham pas bagian yang kenapa yang pas pabrik Y sama PTB itu 400-nya ditaruh yang di tengah Bu. Setengah. Nih, kita berarti coba berarti yang pertama ya. Iya Bu. Ya. Nih. Kan sudah dapat selisihnya kan? Ya enggak? Selisih pabrik X, pabrik Y, pabrik Z ya, setiap baris ada 4, 2, dan 2. Sedangkan untuk kolom selisihnya ada 2. Untuk kolom 1, kolom 2 adalah 6, kolom 3 adalah 2. Lalu kita lihat selisih yang paling besar. Selisih yang terbesar
itu ada di kolom 2, sisinya 6, ya. Berarti pengalokasiannya ada pilihannya. Kita fokusnya ke kolom 2, ya. Berarti itu untuk PTB, ya. Nah, lihat dari PTB ini, untuk ke PTB, biaya yang paling kecil, ya. Di sini ada pilihannya 16, 10, sama 18, ya. Nah, berarti biaya yang terkecil berapa nih, Susela? 10. 10, ya kan? Biaya terkecil adalah 10. Berarti kita harus ngisi di situ. Nah, kebetulan di PTB dia mintanya 400, sedangkan Y ada 500. Ya, tentu kita akan mengalokasikan semuanya, ya. Oke, berarti kalau itu 400 diisi, berarti kebutuhan PTB sudah terpenuhi, ya kan? Makanya kita beri tanda strip untuk pabrik X ke PTB, pabrik Z ke PTB, karena sudah terpenuhi. Paham? Paham, Bu. Makasih. Yuk. Ada lagi yang mau bertanya? Pokoknya harus diingat, ketika mencari selisih, sudah dapat selisih, kita pilih yang paling besar. Kalau sudah dapat yang terbesar, kita alokasikan ke biaya yang paling kecil. Ya, itu yang harus diingat. Kalau nggak ada tanya lagi tentang farm, kita bisa lanjut ke RAM. Nah, kalau di RAM, itu menurut saya langkahnya sebenarnya agak lebih banyak, ya. Karena coba lihat di sini, penyelesaian dimulai dari mencari biaya yang tertinggi setiap baris dan kolom, ya. Jadi kalian harus mencari biaya tertinggi setiap baris dan setiap kolom, ya. Terus selanjutnya kalau udah dapat biaya tertinggi pada baris dan kolom, ya, kita harus mengurangi dari sel biaya yang pada sel tersebut, kotak tersebut, dikurangi biaya tertinggi, dikurangi kolom tersebut. Dan itu akan diulang kembali prosesnya. Oke, coba lihat, kita cek, saya balik ke yang, jangan dilihat formnya ya. Contoh, misalkan gini, kalian harus tahu kalau di RAM itu kotak-kotak itu dikasih nama. Namanya sel, terus ada baris, ada kolom. Contoh, dari pabrik X ke PTA, itu namanya kotaknya disebut sel C11. Berarti posisinya di baris 1, kolom 1. Paham? Kalau Paham. saya, Oke, sekarang kalau misalkan saya tanya, di manakah posisi sel 23, C23? Di manakah posisi C23? Ayo, C23. Yang pabriknya yang di PTC bukan, Bu? Betul, ya. Kalau C23 berarti dia baris 2, kolom 3, ya. Nah, kayak tadi, pertama harus kalian cari dulu biaya terbesar setiap baris dan kolom. Contoh, pada baris 1, biaya terbesar berapa? 24. 24. Terus baris kedua, terbesar berapa? 10. 10. Baris ketiga terbesar berapa? 18. Kolom 1 terbesar berapa? 20. 20. Kolom 2 terbesar? 18. Kolom 3? 24. 24. Nah, cara ngitungnya adalah berarti harus dihitung setiap sel satu-satu. Saya kasih contoh. C11 berarti biayanya 20, ya. Dikurang biaya tertinggi pada baris, berarti dia di baris 1, berarti 24. Dikurang kolom
biaya kolom tertinggi. Dia posisinya di kolom 1, berarti dia dikurang 20. Ya, paham? 20 dikurang 24 dikurang 20. 20 pertama adalah biaya pada sel tersebut. 24 adalah biaya tertinggi pada barisnya dia. 20 yang terakhir adalah biaya tertinggi pada kolom sel tersebut. Ya. Oke, contohnya ini. Nah, pertama memang harus kalian tentukan dulu biaya tertinggi. Ya. Bisa dilihat B1 tadi sudah kalian jawab 24, B2-nya adalah 10, B3-nya adalah 18, sedangkan kolomnya kolom 1 20, kolom 2 18, kolom 3 adalah 24. Kalau sudah dapat ini, kita harus cari lagi setiap sel-sel yang tadi saya maksud. Ya. Lihat biaya sel dikurang biaya tertinggi untuk baris, dikurangi biaya tertinggi untuk kolom. Berarti satu-satu harus kalian hitung. Ya. Dapat C11 tadi 20 dikurang 24 dikurang 20 berarti min 24. Terus kalau C12 berarti biayanya 16, terus barisnya adalah 24, kolomnya yang tertinggi adalah 18. Dapatnya 26. Ya. Semua dihitung satu demi satu. Sesudah dapat semuanya, lalu kalian pilih selisih terbesar. Dapat selisih terbesar adalah C33. Berarti C33 itu yang wajib harus kalian isi. Ya, C33 itu berarti adalah kebutuhan PTC dikirim oleh pabrik Z. Di mana PTC butuhnya 300, tapi pabrik Z hanya punya 100, maka berarti untuk sel C33 hanya bisa diisi 100. Kalau diisi 100, berarti habislah kapasitas pabrik Z. Makanya di PTA dan PTB dari pabrik Z tidak bisa dikirim lagi. Diberi tanda strip. Nah, kalau udah seperti ini, kita harus mengulang kembali. Berarti kalian harus mencari lagi. Di baris ke-1, tertinggi berapa? Ayo, dicari lagi. 20? 24. Baris 2? 10. Baris 3? Kita cari kah? Tidak, kita cari. Karena dia sudah terpenuhi. Lalu berarti di kolom 1 berarti tertinggi adalah 20, ya. Kolom kedua berarti adalah 16, kolom ketiga adalah 24. Hitung lagi. Berarti sel-sel yang sudah terisi berarti baris C31 itu tidak perlu diisi yang baris 3. Ya. Berarti kita cek ada C11, ya kan? C12, 13, 21, 22, dan 23. Kita cari dengan metode yang sama. Lihat selisih terbesar adalah di C23, maka harus kita isi. Di mana pabrik PTC butuhnya 300 dan sudah terpenuhi 100, berarti sisanya 200 bisa dipenuhi oleh pabrik Y. Oke, lalu dari pabrik X ke PTC itu tidak perlu mengirim karena kebutuhan dari PTC sudah terpenuhi oleh pabrik Y maupun pabrik Z. Berarti sisanya ada 4 kotak lagi. Ya. Ini gimana caranya? Cari lagi, kita tentukan lagi. Nah, dapatlah B120, B210, K120, K216. Kalian lihat pas dicek, kok min 20-nya ada 3, padahal kita harus mencari yang tertinggi gitu. Kok nih tertingginya ada 3, mau gimana? Nah, lihat lagi, kalau udah tertingginya 3, lihat di sel tersebut
di mana biaya yang paling kecil. Ya, dari pilihannya berarti kan ada di C11, C12, sama C21. Berarti pilihan biayanya ada 20, ada 16, ada 10. Tentu kita akan pilih biaya yang paling kecil. Biaya yang terkecil berapa? 10. Ya, 10 berarti kita lihat 10 itu dari pabrik dari C21 ya. PTA butuhnya 200 sedangkan pabrik Y tadi masih ada sisa 300. Maka kebutuhan PTA bisa terpenuhi semuanya. Ya, maka tinggal di strip yang atas pabrik X maupun pabrik Y. Sisanya tinggal diisi aja untuk disesuaikan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Ya. Oke, lanjut. Kalau udah terisi semua, maka kita harus mencari total biayanya. Ya. Tinggal dapatnya totalnya 10.400. Ya. Berarti pabrik X hanya mengirim ke PTB sebanyak 300, pabrik Y mengirim 200 ke A, 100 ke B, dan 200 ke C, sedangkan pabrik Z hanya mengirim ke PT C sebanyak dengan total biaya 10.400. Oke, kalau dari sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang... Ibu izin bertanya, Bu. Iya, Ibu silakan. untuk yang cari cara C11 yang 20 kurang 24 kurang 20 itu kayak gimana ya, Bu? Bisa tolong dijelasin ulang nggak, Bu? Oke. Nih, mana ya lebih enaknya ini ya. Lihat ya. Eh, kamu paham kalau saya bilang C11, Paham, Bu. Firly? Kalau saya bilang C11, paham? Oke. Paham, Bu. C1, paham? Oke. C11. Nah, C11 berarti dia di baris berapa? Baris Baris 1 1, kolom 2, atau 1, 3? Bu. Baris 1. Betul. Oke. Baris 1. Berarti kolomnya kolom 1 ya, Iya, Bu. ya kan? Nah, gini, lihatnya berarti yang pertama memang harus kamu cari tahu dulu baris dan kolom, nilai baris dan kolom biaya yang paling tinggi. Di bawah ada baris 1 itu 24, baris 2 adalah 10, baris 3 adalah 18. Sedangkan kolom tertinggi itu adalah 20, kolom 1, kolom 2 adalah 18, kolom 3 adalah 20. Berarti kalau kita mencari C11, yaitu berarti biaya pada sel itu. Berarti C11 pabrik X ke PTA biayanya 20. Ya enggak? Iya, Bu. Ya kan? Terus tinggal kamu kurangkan baris 1. Baris 1 tertinggi biayanya adalah 24. Ya enggak? Ya. Iya, Ibu. Terus dikurang lagi sama kolom tertinggi ya, kolom 1 yaitu biayanya 20. Paham? Berarti Paham, Bu. 20 dikurang 24 dikurang 20. Kalau misalkan kamu coba lihat, kalau saya bilang C13, berarti kurangnya gimana? C13 kan C13. berarti baris 1 kolom 3 ya, Bu. Berarti Berarti kan kalau baris 1 yang tertinggi itu di bawah lihat di gambar 20, 24, Bu. kolomnya, kolom 3 berarti Kolom 3 20. 24. Berarti kalau ngitungnya berarti berapa? 24 dikurangin Dikurang. dikurangin 24 dikurangin Gitu. 24 lagi, Bu. Betul. Gitu. Gitu cara ngitungnya, ya.
Jadi biaya pada sel tersebut dikurangin biaya tertinggi pada barisnya dia, sama kurangin biaya tertinggi pada posisi kolomnya dia. Gitu ya. Paham ya? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini ada latihan soal ya. Nanti dari latihan soal ini ya, silakan dikerjakannya nggak hari ini, tapi minggu depan dikumpulin ya. Dikerjakan ya baik-baik. Kalau nanti nggak ngerti, memang pasti akan saya bahas ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, biar saya absen ya. Oke, saya absen. Aduh, Oke, Aditya Nur ada? Hadir, Bu. Ada. Kalau ada langsung keluar ya. Adita, Hadir, Bu. Anisusela, Hadir, Bu. ya. Anindita, Oke, tanya Hud. Ana, Saya, Bu. oke, boleh. Anindita ada. Ana ada. Asri, Hadir, Bu. boleh keluar. Aulia, Saya, Bu. boleh keluar. Berlian, Saya, Bu. boleh keluar. Daniel, tak ada. Terus Devina, Hadir, Bu. boleh keluar. Dewi Retno, Hadir. terus Dinda, Hadir, Bu. boleh keluar. Khairul, boleh keluar. Fatia, Hadir, Bu. boleh keluar. Fauzia, Hadir, Bu. boleh keluar. Faza, Hadir, Bu. Fisa, Hadir, Bu. boleh keluar. Inka, Zianti, Hadir, Bu. Muhammad Abian, Hadir, Bu.